Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat an-nabatu. Pertama sekali yang saya hormati kepada para alim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, kepada para kiai, para ustaz dan ustazah. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Kebut dari tingkat tertinggi sampai tingkat paling bawah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk pada yang mewakilinya tadi. Yang saya hormati kepada Bapak Nurmansyah selaku Kepala Sekolah Teguh Sampurna, mudah-mudahan beliau beserta staf bawahnya Dewan Guru senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan rahmat berupa kesehatan jasmaniah, rohaniyah bersama anak didiknya dan seluruh kesiswaan yang ada di sekolah SMA ini. Yang saya hormati termasuk tim rebana, siswa-siswi, sedikit kami tadi bertanya kepada Bapak Sekolah bahwa pemain rebana Al-Habsyi ini murni pemukul dan anggota semuanya adalah siswa-siswi sekolahan tersebut. Mudah-mudahan sekolahan ini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, sehingga apapun yang terjadi di dalam sekolahan ini senantiasa Allah selamatkan fid dinni wa dunya wal akhirah, yang menghasilkan anak didik yang brilian sesuai amanah atau pesan Bapak Pimpinan Kebun tadi. Yang saya hormati anak-anak, adik-adik, siswa-siswi sekolah Teguh Sampurna, kalian semuanya putra-putri yang membanggakan bangsa ini. Kalian semuanya putra-putri generasi penyambung pejuang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka di pundak kalianlah negara ini akan maju. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama sekali, mari sama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi menjelang siang ini Allah sengaja menakdirkan kita semuanya untuk bermuajah di halaman sekolah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam semoga tetap tersurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jembatan wasilah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kata pembuka, saya ingin melanjutkan kata mutiara yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Jika tidak salah, akhir pidato beliau tadi, jika cinta harus dibuktikan, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus kita rayakan di sekolah ini. Sangat logis sekali kita melihat sekolah ini adalah teguh sampurna, sesuai sifat dan karakter daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyematkan sifat kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu suri tauladan kita semuanya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus Allah di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak sekaligus budi pekerti umat beliau. Sementara waktu kita semuanya adalah mengaku umatnya. Sesuai dengan tema sematan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siddiq, fatonah, tabligh, amanah. Bukan sotik ya. Kalau sotik yang sedang ngomong di depan panjenengan semuanya ini siddiq. Siddiq sama sotik bedanya apa? Kalau bedanya sotik yang selama ini sering berbuat salah. Kalau siddiq yang disematkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pasti benarnya. Maka kebenaran Allah yang disematkan kepada baginda Nabi Muhammad dengan sifat tersebut, Allah mengutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu dari sifat sotik atau siddiq. Begitu juga anak-anakku semuanya. Sebagai mukadimah di depan tadi, kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia ini ke depan ada di pundak kalian semuanya. Sebagai wujudan bahwa kita sebagai anak bangsa yang betul-betul ingin bertanggung jawab atas kebangsaan kita. Saya pun butuh bukti dari kalian semuanya, termasuk para pengajar. Kita semuanya NKRI bukan? NKRI bukan? NKRI harga. Tentunya harga mati tersebut pun ada undang-undangnya yang tertuang di dalam dada burung Garuda. Yang disinggung pertama sekali adalah meneladani akhlak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum saya menginjak pembicaraan lebih luas selanjutnya, saya mohon maaf, mohon bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ini nanti ngajinya lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lamanya nggak semangat ya? Lama. Kalau di belakang saya jawab banter cukup masuk akal. Takut kena semprot yang di depan sana ini loh. Mengapa saya bertanya begini? Banyak bapak ibu yang sudah merasa kepanasan. Saya takutnya nanti kalau ceramahnya dilamakan, kipasnya berubah menjadi gede-gede, kursinya dilempit dipakai kipas nanti. Saya takutnya itu nanti. Secukupnya saja nggih, yang sedang-sedang saja. Semua itu paling enak yang sedang-sedang saja. Untuk itu ngaji pada pagi menjelang siang ini pun sedang-sedang saja. Begitu juga menjadi warga negara Republik Indonesia, cukup sedang-sedang saja. Sedang hafal nyanyian Indonesia. Kira-kira berani dites tidak? Berani dites tidak? Berani. Sebagai perwujudan bahwa cinta itu harus dibuktikan,
maka saya pun butuh pembuktian dari kalian semuanya. Untuk itu, sebagai penghormatan para pahlawan yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan dengan jerih payah, mengorbankan tetesan darah, nyawa, harta dan benda, kita sekarang ini hanya menikmati enaknya saja. Untuk itu, sebagai penghormatan, mari kita berdiri, kita nyanyikan Indonesia Raya atau lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3. Sampai ikan mik. Yang nyanyi sampai bukan bayain nanti. Kalau yang nyanyi saya, berarti saya nggak ngetes. Yeah. Khidmat kita hadir Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya yang memancar di negara kita Republik Indonesia ini cahaya amanah. Amanahnya pimpinan terhadap rakyatnya, amanahnya seluruh aparatur negara, amanahnya seluruh kepala pimpinan instansi pemerintahan, termasuk pimpinan sekolah ini. Mudah-mudahan di dalam hatinya tersemat benih daripada Allah dan juga pantulan daripada amanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin ruhi Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mukarram, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Idrak. Summa ila hadratin ruhi Sultan Al-Awliya Syekh Fathulain Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang ketiga nggih. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, 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 tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, mari silakan duduk kembali. Saya percaya ibu-ibu guru bahwa murid-murid SMK, ini SMA apa SMK? SMA menengah atas, ya menengah atas, betul-betul
hampir hafal semua. Tidak bisa sampai biji ya, nggak bisa. Banyak yang tidak hafal. Cuma lagu ini umi mengetak. Jadi nggak hafal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pejuang atau para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia hanya bermodalkan bambu runcing yang dimana alat perangnya tersebut dibawa sowan menghadap para ulama pada masa itu. Di antaranya kita kenal Panglima Dipono, di antaranya kita kenal Imam Bon, di antaranya kita kenal Cuk Nyadin, dan masih banyak ulama-ulama yang berperan di dalam memohon kepada Allah agar supaya Indonesia ini bisa merdeka. Makanya tadi merdeka, merdeka, yang paling banyak kalimat merdeka. Kita bangsa yang merdeka harus meneladani para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya cukup tidak masuk akal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bambu runcing, bambu yang hanya diruncingi begitu aja untuk melawan tembak senapan, bom, meriam, serakah sehat cukup tidak masuk pasti di dalamnya itu ada kekuatan lain. Kekuatan lain tersebut apa? Di antaranya syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut kita kira-kira nih, Panglima Diponegoro itu ahli sholawat tidak? Ahli sholawat tidak? Ahli sholat. Bahkan beliau adalah mursyid thariqah. Qadi mursyid thariqah Sazaliyah dan Naqsabandiyah. Begitu juga para pemimpin-pemimpin yang lainnya yang sama-sama pernah kita lihat posternya menggunakan imamah. Beliau semuanya adalah setiap malam, setiap harinya membimbing anak didiknya, anak santrinya. Selepas itu beliau memohon kepada Allah untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tiada lain beliau semuanya adalah mempertahankan karakter sifat amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi baru amanah, nggih. Ada 3 bahasan nanti yang saya bahas. Ini bahas amanah ini. Amanah kita lebarkan begitu aja. Sehingga para pahlawan karena terdorong amanah luhur, maka teks kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali yang terucap oleh Bung Karno pada saat itu adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cocok pula jika dasar negara Republik Indonesia ini pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Hanya orang-orang di dalam hatinya tersemat amanah dan punya Tuhan yang esa, maka orang tersebut akan gigih memperjuangkan cita-cita luhurnya atas rahmat Tuhan yang maha esa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khususnya anak-anakku, siswa-siswi SMA Teguh Sampurna. Amanah ini harus sampean semua teguhkan di dalam jiwa panjenengan. Karena PT-nya teguh. Nah, di dalam nyanyian tadi, bangunlah jiwa
Yang dibangun bukan karakter, bukan apa-apanya, bukan, lebih ke karakter, jiwanya, mentalnya dibangun oleh para ulama untuk mampu menghadapi penjajah yang sangat kejam. Meskipun para penjajah alat perangnya sangat canggih, sementara di sisi lain bangsa Indonesia hanya bermodalkan bambu runcing. Karena yakin betul jiwa amanah yang kuat bahwa syafaat Rasulullah dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihembuskan, ditiupkan, diasmakan, ditransferkan ke dalam alat yang sangat sederhana untuk perang melawan penjajah. Alhamdulillah, melalui komando daripada Mbah Hashim As'ari, Indonesia bisa merdeka. Yang kedua, amanah. Yang pertama Sodik tadi ya, Sidik tadi ya, Sidik. Kalau salah, Pak Ustadz menengahnya dan miliknya. Sidik, kebenaran. Berani maju ke medan perang. Karena hanya satu kebenaran, bahwa Indonesia harus dipertahankan, Indonesia harus merdeka, Indonesia harus menjadi seutuhnya milik bangsa Indonesia. Fatona adalah cerdas. Yang kedua adalah fatona. Jadi siswa-siswi harus memiliki kecerdasan yang cukup. Pelajaran dari Bu Guru, dari Pak Guru, begitu cepat direspon. Apapun bentuk pendidikan yang disuguhkan di sekolah ini, siswa-siswi SMA teguh sampurna, betul-betul cepat merespon dan bertanggung jawab untuk menelaah dan menyimpan di dalam memori otak yang paling dalam, sehingga ketika masanya semester atau ujian, siswa-siswi akan bisa membuktikan bahwa setiap soal yang diajukan oleh pemerintah dan sekolah ini, tentunya kalian semuanya bisa mengerjakan dengan sempurna. Dari siswa-siswi harus benar, siswa-siswi harus cerdas. Bapak Ibu, kalian semuanya bersusah payah bekerja mencari rezeki. Kita semua tahu sekolahan ini adalah di lingkungan perkebunan sawit. Orang tua kita, orang tua kalian, siang panas seperti ini susah payah untuk menurunkan buah sawit yang segitu besarnya. Apalagi ditambah lagi pohon sawitnya sudah menjulang tinggi lebih dari 10 meter. Untuk membawa alat penurun atau egrek itu aja sudah Masya Allah perjuangannya, betul tidak? Betul tidak? Sementara kalian yang sedang dititipkan di sekolah ini kepada Bapak Nurmansyah tidak begitu merespon pelajaran yang disuruhkan oleh para dewan guru yang ada di sekolah ini. Tentu kalian ada tidak bisa dikatakan mewarisi sifat daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah sekolah. Rasul nol kecil saja tidak pernah. Apalagi setingkat Anda semuanya yang sedang proses belajar tingkat sekolah menengah atas. Rasul tidak pernah belajar SMA. Rasul tidak pernah belajar SMP. Rasulullah tidak pernah belajar SD. Rasulullah tidak pernah belajar TK.
beliau karena dua sifat. Satu, sidik tadi. Beliau berujar, beliau berkata-kata, beliau menyampaikan kepada siapapun orang yang dihadapinya selalu hal yang benar. Karena kebenaran tersebut adalah semata-mata bisa membantu menumbuhkan karakter kita semuanya, kejiwaan bangsa ini. Tertuang di dalam lagu tadi, pertama sekali yang dibangun oleh pemimpin leluhur bangsa kita ini adalah yang dibangun jiwanya. Ketika jiwa seseorang, jiwa anak bangsa ini betul-betul sudah terbangun dengan kokoh, maka jiwa yang kokoh tersebut tersemat sifat daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sidik, benar adanya. Tidak seperti siswa-siswi sini ketika ujian ada soal A, B, C, D, pilihan jawaban. Ngitungnya bukan dasarnya amanah, bukan dasarnya kecerdasan, bukan dasarnya kebenaran. Apa ngitungnya? Nganggu untung rugi. Nah, ini jawabannya ini nih. Kedua, mengandalkan feeling kayaknya ini kayaknya. Mengapa demikian? Karena tidak menjaga amanah daripada orang tua. Asik main HP ya, asik chattingan sama pacare wae. Maka pesan dari Bapak pimpinan tadi sedikit saya sampaikan, Pak. Ini kayaknya lama ngajinya ini nanti kayaknya. 3 poin itu belum cukup, Pak. Pertama sidik, kedua amanah. Semuanya itu membentuk karakter seorang anak, membentuk karakter siswa, membentuk karakter anak bangsa Indonesia ini. Karena Indonesia ini dipandang oleh negara luar, penuh para alim dan para ulama yang telah gigih membangun jiwa dan karakteristik bangsa ini. Maka mereka semuanya tidak pernah berhasil menjajah Indonesia ini. Tetapi hari ini mereka semuanya bisa bernapas lega. Mengapa bernapas lega? Dunia Barat telah berhasil menjajah anak bangsa Republik Indonesia. Sekarang enggak kiainya, enggak ustadznya, bahkan enggak anak yang masih dilahirkan. Andalan ibu-ibu ngomong niku sakniki cukup nganggu HP. Betul tidak? Betul tidak? Anak kecil-kecil yang seharusnya setiap sore itu berangkat ngaji, mondong kitab-kitab agama untuk membangun jiwa-jiwa tunas-tunas bangsa sudah mulai luntur, sulit untuk kita temukan. Majelis-majelis ilmu setiap sore banyak anak pada ngaji, tetapi sekarang setiap tempat-tempat di mana di situ tempat yang nyaman untuk berteduh, pasti ada orang yang mendelengi HP. Sehingga apapun karakter bangsa ini sudah mulai luntur. Ini sangat cerdik sekali dunia Barat menyikapi. Jika Indonesia yang pada saat ini sudah dipenuhi para alim ulama tidak seperti bangsa masa zaman penjajahan. Mereka pikir, bangsa Barat pikir akan jauh lebih sulit ditaklukkan, akan jauh lebih sulit untuk dijajah kembali. Tetapi dunia Barat diam-diam menelusuri bagaimana caranya strategi yang praktis untuk bisa menjajah Indonesia kembali tanpa melalui proses peperangan, tanpa melalui adu fisik,
maka karakter bangsa ini dijatuhkan, karakter bangsa ini dihancurkan, jiwa anak bangsa ini dihancurkan. Nggak ada hal lain. Mulai pertama kali muncul televisi, zaman saya kecil, setiap sore menjelang asar sampai maghrib, begitu tayangan televisi menggiurkan bagi seusia anak-anak, selalu diputar film kartun. Apa tujuannya? Tujuan bangsa Barat adalah untuk mengurangi himmah, ghirah, semangat anak-anak Indonesia agar supaya pelan-pelan lambat laun menjauhi ilmu-ilmu agama yang disuguhkan oleh para ustadz dan kiai. Seiring perkembangan zaman, sehingga merasa teori yang pertama kali itu dunia Barat terjunkan di Indonesia sukses, sehingga berkembang terus berkembang sampai handphone yang setiap saku masyarakat Indonesia selalu terisi HP. Bahkan satu keluarga, jika keluarga tersebut dihuni 3 orang, bisa jadi HP di keluarga tersebut lebih dari 4, masing-masing satu orang pegang 2 HP. Tetapi ketika di orang tuanya diminta iuran untuk sekolah, iuran untuk pesantren, masih nunggak. Ini artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Rencana bangsa Barat untuk menjajah karakter bangsa Indonesia yang ditanamkan oleh tokoh pendiri bangsa ini sampai ke tangan kita hari ini sudah sukses besar. Yang kedua, sidik yang tertanam di dalam jiwa anak-anak Indonesia sudah mulai aus. Sekarang anak-anak setelah pegang HP, ibunya butuh beli cabai aja untuk buat sambal, karena kebetulan bapaknya senang makan sambal. Suruh ke toko beli sambal, beli cabai. Pertama kali, nak, tolong ibu belikan cabai. Nggak respon. Nada orang tuanya agak keras sedikit. Nah, tolong ibu belikan cabai kok. Masih nggak ngerespon. Ketiga kalinya, kejengkelan seorang tua mulai muncul, sehingga nada keras bentakan terhadap anak yang sedang pegang HP itu tadi mulai muncul, sehingga anak mulai lambat laun pelan-pelan mulai berani membantah perintah daripada orang tua. Ini kehancuran karakter bangsa kita yang sangat jelas tampak di depan mata kita. Bahkan tidak hanya sampai itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga rumah tangga antara suami dan istri. Istri sibuk pegang HP, entah itu Shopee, entah belajar memasak, entah belajar apapun itu. Bapaknya juga begitu, sehingga payung rumah tangga hidup satu atap, yang dimana di situ kumpul di suatu ruang tamu, masing-masing pada diem-dieman sibuk sendiri pegang HP. Sehingga keharmonisan rumah tangga sudah tidak tampak lagi seperti zaman masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika orang tua pun sudah mulai demikian, maka besar kemungkinan pada saat nanti dia mau tambah anak, kebetulan anaknya baru 1 atau 2, kepengen tambah lagi,
untuk berhubungan suami istri akan jauh lebih nyimbang lagi akhlak dan karakter anak kita. Seperti yang disinggung Bapak Pemimpin tadi, akses di HP yang berbasis Android sudah tidak ada penghalang lagi, sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Begitu kita buka semua terus di situ ditayangkan. Maka mengapa saya tadi mengajak siswa-siswi ini sing-singkan lengan bajumu. Jadi siswa-siswi harus punya 3 karakter. Kalau karakter Rasulullah adalah siddiq, fatona, tablik, amanah. Karakter siswa harus ada 3. Tidak boleh menyaingi, menandingi Rasulullah. Seorang siswa-siswi harus punya 3 karakter. Karakter punya kecerdasan. Cerdas tidak cukup, harus kecerdikan. Cerdas dan cerdik tidak cukup, maka harus memiliki kecermatan. Termasuk tujuan Bapak Kepala Sekolah mengadakan peringatan Maulidun Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sekolahan ini pada hari ini, itu diantaranya adalah beliau mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keturunan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk agar supaya sekolahan ini betul-betul mendapatkan pancaran rahmat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan siswa-siswi dan seluruh manusia-manusia yang menghuni, yang menempati seluruh bangunan sekolah ini, mari kita berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat tibul qulub. Ini baru mukadimah. Setelah sholawat tibul qulub nanti inti. Apa boten? Apa tidak sholawat tibul qulub? Apa? Nanti Mbak Yai syair Indonesia atau Jawanya. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli tempone sing pas ayo. Ini yang ngarang Mbak Yai, Padang Bulan juga saya yang ngarang. Padang bulan, padange koyo rino. Niku karangan Mbah Yai, saya biarkan Habib Lutfi. Begitu juga ini. Hanya ini syair Indonesia atau Jawanya, tidak tak kasihkan. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma Allahumma sholli
Angin mulai datang. Bait berikutnya, atine ayat uripe dadi tentrem, selawat marang Nabi oleh syafaat disoten mati. Selawat marang Nabi oleh syafaat disoten mati. Singkat marang anake, uga marang tangga kancane. Singkat marang anake, uga marang tangga kancane. Karena Indonesia terkenal negara maritim, buminya terkenal gemah ripah loji, saire bumine subur, penduduke dadi makmur, sholawat marang Nabi pupuke amal besok yen mati. Sholawat marang Nabi pupuke amal besok yen mati. Jadi gemar makan kubure, jaga sholawat sabab nabine. Jadi luas makan kubure, jaga syafaat sabab nabine. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil qulubi wa Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa afiyati. Indonesia bisa merdeka karena rakyatnya, bangsanya setelah jiwanya terbangun. Maka kondisi tubuh jasmani rohanianya afiyah. Tidak hanya pada saat ini saja sholawat dikumandangkan. Pada masa Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, turun sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jika rakyat yang hendak ikut perang di medan laga selalu disuruh oleh pemuka-pemuka agama dan ulama untuk wasilah terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian membaca sholawat Nabi. Di antara sholawat Nabi pada saat itu yang dikemenangkan ada cuplikan sedikit sholawat yang baru
yaitu tibul qulub. Atib adalah obat, al-qulub adalah hati. Jiwa bisa terbangun dengan sempurna ketika hati manusia betul-betul tersinari cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. Maka di belakang dan di depan Bapak Ibu semuanya, di mana di situ tersemat kalimat Allah, tidak jauh dari kalimat Allah tersebut ada tulisan Muhammad. Saya sedikit menukil hadis qudsi. Kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an ukrifa fa khalaqtu khalqa fabihi arafti. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kata Allah, saya ingin dikenal, dikenal. Fa'ahbabtu, fa'khalaqtu khalqa. Maka lalu kemudian saya menciptakan yang namanya makhluk. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah membuat makhluk agar supaya makhluk tersebut mengenal Allah. Siapa yang mula-mula sekali makhluk yang diciptakan oleh Allah? Mula-mula sekali yang namanya makhluk diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Pelajarannya SMA kene payah. Pertama kali katanya jawabnya wis banter salah Nabi Adam. Sesuai dengan pertanyaan sahabat Nabi, ini sering saya sampaikan pada saat ceramah. Karena apa? Bangsa ini sudah mulai aus dari mahabbah. Bangsa Indonesia ini mulai terkikis dari mahabbah. Baik mahabbah terhadap syariah atau mahabbah terhadap sesama saudara-saudaranya. Maka tidak aneh setiap kita melihat tayangan televisi atau di HP, di situ selalu tersuguhkan kekerasan. Yang baru-baru saja terjadi adalah pembulian anak tingkat pendidikan SMA juga. Mungkin sama-sama kita tahu. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, anak yang sedang membuli atau yang saat ini sedang masuk bui, 1 juara tilawah 2. Yang kemudian anak tersebut adalah juara karate atau pencak silat. Nah, ini semuanya sudah tidak asing lagi terjadi kepada lingkungan kita, di mana banyak perguruan-perguruan pencak silat sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Jika perguruan pendidikan pencak silat atau bela diri tersebut tidak didasari pembangunan kejiwaan yang sangat cukup, maka akan menghasilkan anarkisme. Masing-masing muda-mudi pada berantem karena merasa dirinya punya kelebihan, yaitu punya jurus bela diri, seperti yang sama-sama kita bahas tadi, yaitu di Cilacap kalau salah ya. Mudah-mudahan sekolah ini dihindarkan dari hal demikian. Sahabat Jabir bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma awwalu khalaqallah, siapa yang pertama sekali man awwalu khalaqallah, siapa yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah? Rasul menjawab, ya Jabir, wahai Jabir, awwalu khalaqallah, yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah adalah nuri min nurihi, nurku dari nurnya. Allah menciptakan pertama sekali adalah Nur Muhammad dari nurnya Allah. Lalu kemudian Allah menciptakan nur yang lain. Nur yang pertama setelah
Nur Muhammad Allah menciptakan kolam. Pertama sekali yang diciptakan Allah setelah Nur Muhammad, pecahan dari Nur Muhammad adalah kolam pena. Ini artinya kita sebagai siswa-siswi generasi penerus bangsa ini, maka kita dituntut oleh fitrah kita harus menjadi anak bangsa yang cerdas. Maka semangat Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW tadi, sidik. Pertama kali ada kebenaran menghasilkan kecerdasan. Kebetulan cerdas tersebut adalah ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah ingin dikenal, lalu kemudian Allah menciptakan yang namanya singkat cerita kita semuanya. Tetapi hari ini bangsa kita sudah mulai krisis mahabbah, baik mahabbah terhadap pelajarannya untuk siswa-siswi, mahabbah seorang pimpinan terhadap bawahannya, mahabbah seorang pemimpin terhadap rakyatnya sudah mulai terkikis. Terlebih juga siswa-siswi mulai krisis mahabbah terhadap mata pelajarannya. Maka jauh jika siswa-siswi akan jauh dari mahabbah terhadap pelajarannya, krisis mahabbah akan kecintaan terhadap nusa dan bangsanya, krisis mahabbah terhadap dasar negaranya, krisis mahabbah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia-nya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa seluruh komponen kegiatan harian yang terjadi pada diri anak tersebut sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka jiwa kebenaran sidiknya pun akan lebih jauh terjadi pada diri kita. Lalu kemudian kecerdasan, karena Allah pertama kali tadi setelah menciptakan Nur Muhammad, lalu kemudian Allah menciptakan kolam atau pena. Pena tersebut diwakilkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, disematkan dengan sifat fatona, yaitu cerdas. Maka jika siswa-siswi SMA ini betul-betul mampu meneladani yang mulai terkikis krisis mahabbah terhadap agama, krisis mahabbah terhadap hukum-hukum pemerintah, krisis mahabbah terhadap cinta kasih terhadap sesamanya mulai terkikis, maka jiwa-jiwa anak bangsa ini sudah tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan sifat religius terhadap perilaku sehari-hari. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, adik-adik semuanya rahimakumullah, sifat yang selanjutnya tadi sidik fatona, yang ketiga tablik. Tablik adalah Rasulullah maha menyampaikan sesuai dengan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Enggak ada lain Allah mengutus Rasul Muhammad SAW di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudahkah anak bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini sempurna? Tentu justru malah mengalami banyak kemerosotan. Naudzubillah min dzalik. Banyak guru-guru ngaji yang kehilangan muridnya, semua gara-gara HP. Semua masjid yang dibangun megah kehilangan jamaahnya, itu semuanya gara-gara HP. HP lah yang menyebabkan terkikisnya cinta kasih kita terhadap jiwa kemanusiaan kita. Maka saya hanya melanjutkan pesan dari Bapak pimpinan tadi, boleh kita semuanya berpegang HP, karena saat kita megang HP
menu masakan apapun ada. Paham maksud kula nggih? Apapun itu tergantung kita. Ini artinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di muka bumi termasuk kita semuanya saat ini sudah begitu bebasnya jauh dari norma-norma karakteristik sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pertama kali tadi yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad, baru Allah menciptakan yang lainnya termasuk surga, termasuk neraka, termasuk syaitan, termasuk jin, termasuk kita manusia, termasuk alam semesta ini, termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Seluruh apapun yang sedang kita nikmati pada saat ini, itu artinya kalau kita tinjau dari hadis qudsi itu tadi adalah semua adalah bersumber dari Nur Muhammad, dari Allah. Maka tidak salah jika Bapak kepala sekolah tadi mengeluarkan kata mutiara, jika cinta itu harus dibuktikan, maka peringatan Maulid Nabi ini harus dirayakan. Karena memang kita sadar betul sebagai orang yang memeluk agama Islam, agama yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini, sangat tidak asing lagi mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga sekolah kita ini senantiasa selalu berkumandang bacaan-bacaan sholawat Nabi, sehingga sekolahan SMK SMA ini betul-betul senantiasa setiap saatnya mendapatkan kucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sekolahan niku sering dikumandangkan sholawat, sebelum membaca sholawat itu kirim salam ke Rasulullah. Tidak ada tempat-tempat angker itu. Saya melihat tempat pojokan itu tidak ada, kosong, nganggur ya. Nganggur nggih. Nganggur. Kenapa nganggur? Takut ada jinnya gitu. Wong sampean punya Pak Mukson kok takut. Nganggur gara-gara ada tuyulnya gitu. Jin dan jin itu diciptakan Allah dari Nur Muhammad. Bagaimana caranya? Ayo sepakat. Karena yang menjadi kepala sekolah dan dengan ustadznya adalah termasuk santri saya sendiri, Pak Nur Mansah dan Ustadz Kaswanto. Sebenarnya saya malu ngomong seperti ini dengan Pak Mukson ini. Gak sampai sekolah gini kok. Anak ruang asing kosong gara-gara ditempati jin gak wani ini kok. Lo isin saja nih, gih, isin saja nih gue. Kali lo ketok nih gue. Masuk, santri, siswa, tidak istighosah. Ruangan dipakai istighosah. Sebelum masuk, baca assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kula jamin keplayu kabeh demi tikane. Kula sing jamin. Demi bacaan tadi bahannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Cara berdiri Pak ya, ngasih contoh nih. Pintu dibuka, kaki kanan melangkah sambil membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sambung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap ruangan ada penghuni, baik itu alam jin atau apapun, mayoritas jin. Kata
Tetapi saya melihat ruangan yang kosong yang tidak berfungsi, kasihan bangunannya, itu penghuninya jin. Tapi jin tersebut sebenarnya lebih ke demo. Karena apa? Dewan guru dan siswanya orang rajin ibadah, orang rajin maca sholawat. Ada musolanya tidak ini? Tidak ada, karena depan masjid ya. Mohon saya titip dewan guru, terutama Pak Nurmansyah. Pak Nurmansyah sudah bai'at thariqah qadiriyah wa naqsadiyah dan juga bai'at asmaul haq. Pendidikan yang ada di pesantren Pantap tidak ada pelajaran lain kecuali hati dan pikiran seluruh anggota tubuh kita yang menempel di dalam diri ini. Kita sadar betul bahwa semua itu adalah terpancar cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad selalu diposisikan kekasih Allah dan dekat dengan Allah letaknya, baik itu melalui tulisan yang di figura ataupun di dalam ayat-ayat Allah. Maka santri-santri Pantap, jamaah-jamaah Pantap, lidahnya selalu menyebut nama-nama Allah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam pikirannya selalu membidik ke dalam hati nurani atau latifatul qalbi yang berada di dalam susu sebelah kiri, kira-kira jaraknya di bawah 2 jari, agak condong ke kiri sedikit. Pikiran selalu membidik tulisan Allah yang ada di sini. Mengapa lidah ditekuk? Supaya tidak berujar yang bisa menyinggung Allah. Lidah selalu menyebut nama Allah agar supaya apa? Tidak menyinggung Allah. Terkait dengan jin, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya menciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah. Jin meskipun di situ kafir sejahat-jahatnya jin, maka kita munculkan Nur Muhammad, cahaya Murtama Muhammad yang pertama kali ciptaan Allah. Dengan kita melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, kita buka pintu, kita menapak plak dengan membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aman, 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 Allahumma aman. Terakhir sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwanti-wanti kepada umatnya, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu hukumnya fardu alias wajib. Maka dalam hal ini siswa-siswi SMA Teguh Sampurna ini sedikit sudah melaksanakan pesan daripada Rasulullah. Tetapi ketika kalian semuanya tidak cerdas, tidak cerdik, tidak cermat, setelah acara ini sembrono asik megang HP wae, yo tetep ae sampean kabeh orang lakoni amanah Rasul. Faridatun fardu hukumnya wajib ala kulli muslimin wal muslimatin. Wajib terhadap laki-laki perempuan yang akil balik. Wajib hukumnya mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari turun ayunan ibu sampai masuk liang lahat, hukumnya wajib. Maka tadi disinggung oleh Pak Kepala Sekolah, rata-rata setelah tamat dari sini tidak melanjutkan ke perguruan lain atau jenjang sekolah lebih tinggi, pada lebih langsung kerja. Gitu tadi Pak Nggih? Ya, kalau memang seperti itu ya silakan bekerjalah yang baik sesuai amanah.
yang 4 pilar saya sampaikan tadi. Tetapi alhamdulillah tahun ini bulan kemarin saya telah berhasil merangkul anak tamatan SMA ini, kalau tidak salah 2 atau 3 anak, untuk melanjutkan saya kirim kuliah di pesantren Jawa Timur Gresik sana. Mudah-mudahan doa daripada Bapak Ibu guru yang telah mendidik masa mereka semuanya belajar di sini, semoga betah dan mendapatkan ilmu yang manfaat di pesantren Jawa Timur sekaligus kuliah di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang kedua, Rasul pun berbesar, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun ilmu tersebut jauhnya berada di negeri Cina. Ini penting sekali adik-adik semuanya. Kalau memang orang tua masih sanggup membiayai, harapan saya, karena kemajuan bangsa dan negara ini ada di pundak kalian semuanya. Untuk itu, lanjutkanlah belajar sampai Anda bosan untuk belajar. Jangan sampai stop di bangku SMA saja. Kejarlah ilmu, walaupun ilmu tersebut kata Rasul berada sejauh di negeri Cina. Jika siswa-siswi anak bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ini betul-betul gemar, himmah, semangat di dalam mencari ilmu, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian pilar yang selanjutnya adalah tadi sudah tablik. Rasul menyampaikan semua amanah yang diamanahkan oleh Allah. Sudah Rasul sampaikan semuanya kepada umatnya. Nggak ada satupun amanah yang terlewat. Itu artinya sampai kepada kita semuanya ini tidak ada satu alasan pun untuk anak bangsa ini untuk tidak bisa mempunyai ilmu, untuk tidak memiliki ilmu. Karena semua apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini, terutama kita manusia, sudah disampaikan semuanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pendidikan Anda semuanya hanya sebatas SMA, apa yang bisa kita perbuat kecuali hanya kerja dan kerja. Kerja memang penting, tetapi akan jauh lebih penting ketika kita mengutamakan membangun karakter dan kepribadian yang jauh lebih tinggi untuk membangun bangsa dan negara ini. Selanjutnya, terakhir adalah Rasulullah berjiwa amanah, sangat bisa dipercaya. Untuk itu, apapun ilmu yang Anda semuanya dapatkan dari sekolah ini, wahai siswa-siswiku, sampaikanlah, jagalah ilmu tersebut. Anda berkewajiban untuk belajar, tidak hanya ketika menjadi siswa di SMA ini semata tidak, tetapi setelah Anda nanti keluar, justru jauh Anda berkewajiban untuk menyampaikan ilmu yang telah Anda dapatkan dari sekolah ini, karena semuanya itu adalah beribadah bercermin kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah demikian, maka cita-cita luhur bangsa ini dan tema daripada yang ada di depan kita ini betul-betul kita bisa mengterapkan apa yang telah menjadi cita-cita guru kita semuanya dan cita-cita bangsa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini menjadikan jariah kita semuanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli sholihin ridwan ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala hadratil Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israel.
Mekar Nakir Rakib Atid Malik Ridwan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratir ruhi sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu sa'ilal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratir ruhi Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Wa ila hadratir ruhi Bapak Soeharto. Wa ila hadratir ruhi Bapak B.J. Habibie. Wa ila hadratir ruhi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Wa ila hadrati Ibu Megawati. Wa ila hadratir ruhi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wa ila hadratir ruhi Bapak Joko Widodo, Pemerintah Republik Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa umuman pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, pahlawan nasional, pahlawan revolusi dan seluruh pahlawan lainnya. Wa umuman jami'al kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafil ila qafil min ladun adam ila yawmil qiyamah sa'ilullah ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa saya baca, saya menitip amanah kepada siswa-siswi. Jika di dalam pencarian ilmu di sekolah ini dan dimanapun nanti setelah keluar dari sekolah ini, seyogianya anak-anakku siswa-siswi sini selalu memfatihai seperti yang saya baca tadi. Setidaknya Rasulullah, malaikat muqarrabin yang dekat dengan kita, kehidupan kita, dan dua penguasa alam yaitu Syaikhul Qadir Jilani, Syekh Al-Faqulain. Anda semuanya kirim Fatihah juga kepada tokoh bangsa ini, seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Insinyur Soekarno sebagai proklamator dan presiden-presiden yang lainnya. Terkhusus lagi seluruh pahlawan, baik pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi atau pahlawan nasional. Tidak harus disebut satu-satu, dicatat saja. Insya Allah ilmu yang Anda dapatkan nanti akan tidak mudah terpisah dari alam pikiran kita, karena bumi pertiwi menyaksikan bacaan-bacaan Anda, disaksikan malaikat muqarrabin Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Malaikat Mikael yang bertugas membagi rezeki. Dalam hal ini rezekinya siswa ada kecerdasan, ilmu yang bermanfaat. Rezekinya orang yang sudah berumah tangga berupa materi, kesehatan jasmani, rohaninya, dan banyak lagi bermakna rezeki. Lalu malaikat Jibril mengirimkan kecerdasan, ilmunya guru transfer masuk ke dalam benak pikiran panjenengan siswa-siswi ini. Maka dari itu, untuk membangun jiwa yang sempurna, untuk membangun jiwa yang tegak, itu butuh pengorbanan. Tetapi semuanya itu bisa terkikis hanya dengan alat yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu HP Android. Boleh megang HP Android, tetapi keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda betul-betul
tanamkan, pegang HP hanya seperlunya saja. Pegang HP hanya seperlunya saja. Yang tidak kalah pentingnya, tanamkan rasa mahabbah, tanamkan rasa cinta kasih, tanamkan rasa nasionalisme Anda. Jika mahabbah tertanam di dalam diri Anda, tidak akan ada pertengkaran, tidak pernah akan ada tarung berantem, insya Allah tidak akan pernah ada. Karena apa? Karena semua itu akan membuat sakit Allah. Tentu Allah tersinggung. Kita semuanya adalah milik Allah. Kita semuanya yang menciptakan Allah. Kita sama-sama makhluk, sesama makhluk, baik sama manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Kita dilarang keras saling menyakiti. Untuk itu saya berpesan kepada kalian semuanya, tanamkanlah jiwa cinta kasih di dalam diri Anda, terutama dalam hati dan pikiran Anda. Lalu kemudian sayangilah sesama yang tubuh, sama sayangi atau sama cintai, dan sayangilah sesama yang hidup. Selama itu bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita, insya Allah Indonesia akan mencapai kembali negara gemah ripah loh jinabi. Jika demikian, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Sebentar lagi kita menghadapi tahun-tahun politik. Untuk itu tentukan pilihan kita. Minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang layak memimpin kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Akhirat kita itu tergantung di dalam pemilihan pemimpin kita. Sebab apa? Ada sedikit kalimat, kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala sesuatu pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kepemimpinannya. Jika kita semuanya salah menentukan pemimpin bangsa ini, maka kelak di akhirat kita pun akan mendapatkan dampak dari kesalahan pemimpin yang kita pilih itu. Untuk itu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak kita sukai. Mudah-mudahan bangsa ini ditanamkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang mencintai rakyat dan bangsanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allahumma amin. Bisyiril Fatihah wa binuril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaibatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah bi fatihatil kitab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Razak ya Wahhab, ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya qadir hajat, ya Allah ya qadir hajat, ya Allah ya qadir hajat. Ya Allah, lembutkanlah semua umat Nabi Muhammad ya Allah, terutama umat Nabi Muhammad yang sedang merayakan Nabi-Mu, terutama pula di desa ini, di kota ini, di Korea ini, lebih lagi di sekolah ini. Ya Allah, ya Allah, tanamkanlah
saya sampaikan, harapan saya bisa kita pegang teguh betul. Ketika di dalam jiwa seseorang betul-betul tertanam jiwa cinta kasih terhadap setiap makhluk dan hamba Allah, sekalipun itu dengan anjing, babi dan sebagainya. Jika betul-betul di dalam jiwa kita sudah bertumbuh dan berkembang jiwa itu tadi, insya Allah bangsa kita senantiasa akan selalu mendapat kucuran rahmat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala